Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa semua. Ya, kita sekarang masuk ke chapter 3 tentang random variables dan probability distributions. Kita melanjutkan apa yang sudah kita diskusikan tentang probability di chapter 2. Ya. Oke. Nah, kita mulai dengan apa konsep tentang random variable tersebut. Jadi kita mulai dengan proses discrete ya. Jadi contoh di sini, kalau kita punya suatu produk banyak sekali ya. Kemudian dari produk tersebut mungkin bisa ratusan ribu, kita kemudian melakukan suatu eksperimen, mengambil 3 sampel dari produk-produk itu. Jadi kita harapkan nantinya kita bisa mendapatkan apa yang kita sebut sebagai non-defective komponen atau produk, dan satunya lagi defective produk ya, yang kita singkat dengan N dan D di sini. Sehingga kalau kita mendefinisikan untuk himpunan semestanya, S itu hanya terdiri dari variasi atau permutasi dari 3 produk yang diambil dari ribuan produk tersebut, maka kita akan dapat suatu permutasi ya, ada 3N ya, non-defektif semua, sehingga karena tidak ada yang rusak kita sebut 0 ya. Kemudian 2 non-defektif, 1 defektif, sehingga kita sebut nilainya 1. Atau ini sama masih, tapi permutasinya berbeda. Jadi kita ambil ketiganya, kita dapatkan non-defektifnya 2, defektifnya 1. Tetap nilainya 1, dan seterusnya ya. Nah, begitu kita dapatkan yang dari ketiga itu, kita dapatkan non-defektifnya hanya 1 dan defektifnya 2, maka nilainya menjadi 2, dan seterusnya. Dan terakhir kita akan mendapatkan keseluruhannya adalah defektif, sehingga kita sebut sebagai 3. Jadi ini semuanya baik huruf ya, ketiga huruf ini ataupun angka ini mewakili members dari himpunan semesta yang kita sebut sebagai S ya. Nah, kita jadi nantinya akan ada dalam S ini ada ada suatu rentang nilai 0, 1, 2 dan 3, dan tentunya seberapa banyak akan muncul NNN, seberapa banyak akan muncul DDN misalnya, dan seberapa banyak muncul DDD jika kita melakukan beribu-ribu kali eksperimen. Ini akan menunjukkan nanti adalah frekuensi masing-masing ya, distribusi dari kemungkinan setiap ini terjadi ya. Nah, jika kita membuat suatu kelompok sendiri, misalnya suatu subset atau himpunan bagian di mana X itu menunjukkan adanya 2 defects ya. Jadi D-nya ada 2, maka kita bisa mengumpulkan ya ini nilai-nilai yang 2 ini kita masukkan ke sini. Ya, ada permutasinya paling tidak ada, kalau kita lihat di sini ada 3 kemungkinan ya permutasinya. Tapi kalau dari kombinasinya hanya 1 tentunya nilai 2 itu. Karena DDN itu seharusnya sama dengan DND kan dalam kombinasi ya, tapi dalam permutasi kita menyatakannya sebagai 3 kemungkinan ya. Oke, kita lanjut. Dan ini kita sebut nanti angka-angka 22 ini kita sebut sebagai X. Nah, kita di atas ini kita bisa menyatakan ini variabelnya nanti adalah kita sebut variabel S ya. Jadi ini adalah himpunan bagian dari X, ini himpunan bagian dari S atau subsetnya S. Dan X kita sebut sebagai apa? Sebagai random variable.
Nah, kita di sini ingin membedakan antara dua sampel space ya. Satunya discrete jika sampel space-nya ini contains berisi finite number of possibilities. Jadi kayak tadi itu, possibilities-nya itu hanya ini kan, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 pangkat 3, kurang lebih. Ya, ada 3 komponen di dalam satu member, dan masing-masing ada kemudian 2, berarti 2 pangkat 3. Ada 8 kemungkinan. Nah, ini karena kemungkinannya sangat terbatas, maka dan wujudnya discrete, maka kita sebut sebagai discrete sample space. Tapi coba bayangkan kalau kita punya suatu noise ya. Noise itu randomnya, kalau kita batasin aja dari nilai tertentu sampai nilai tertentu, maka kemungkinan noise-nya itu karena pecahannya banyak sekali, maka dia seperti infinite number. Nah, sesuatu yang infinite biasanya kita sebut sebagai continuous sample space. Ya. Kita mulai dengan discrete probability distribution. Jadi distribusi probabilitas discrete. Jadi contohnya kalau kita lempar dadu, ya, kalau semuanya fair, semuanya dianggap sama, probabilitas dari masing-masing muka ada 6 karena kubus ada 6 sisi, maka masing-masing memiliki kemungkinan yang sama. Totalnya pasti kemungkinannya adalah 1 karena selalu kejadian. Jadi kita mengatakan bahwa muka 1, muka 2 sampai muka 6 masing-masing akan memiliki probabilitas kemungkinan muncul sewaktu dia jatuh di lantai itu adalah 1/6. Ya. Nah, ini kita lanjutkan di bawah di sini bahwa probabilitas kejadian itu pasti lebih besar daripada 0 dan pasti lebih kecil daripada 1. Tidak mungkin lebih besar daripada 1, tidak mungkin lebih kecil daripada 0 ya. Dan kalau kita jumlahkan semua ya, seluruh probabilitas dari possibility ya yang dimungkinkan itu pasti jumlahnya adalah sama dengan 1. Sedangkan probabilitas random variabel dinilai X, ya, X kecil di sini, ini X besar adalah random variabelnya, sedangkan X kecilnya adalah nilainya. X itu misalnya adalah muka 3 atau angka 2, ya, itu sama dengan kita nyatakan sebagai fungsi X. Nah, kebetulan kalau untuk distribusi yang di sini fx-nya itu sama dengan 1/6 ya. Jadi kalau kita tulis di sini pasti bisa kita tulis bentar. Ini bisa kita tulis sama dengan fx itu sama dengan 1/6 atau mungkin lebih jelas saya tulis besar di sini. Jadi seperti kalau kita gambarkan fungsinya ya, kalau ini 1, ini 0,5, ini 1, 0,5, berarti dia akan mempunyai nilai seperti ini ya. Ini 1 sampai 6. Nah, sampai di sini saja. Jadi bentuknya bukan garis lurus ya, tapi adalah suatu discrete function. Ini 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya. Kita lanjut. Ini ada satu contoh. Kalau ada suatu pengiriman, apa ini? Similar laptop computers ya. Ada pengiriman 20 komputer ke retail outlet berisi 3 yang rusak. Ya. Nah, kebetulan jadi ada 20 keseluruhannya, 3 rusak berarti yang betul atau baik adalah 17 ya, 20 kurangi 3. Jika ada sekolah yang secara random ya ngambil beli 2, maka ditanyakan
hitung probabilitas probability distribution dari whole number of defective. Jadi kalau kita ngambil beli dua misalnya, kita diminta untuk menghitung probabilitasnya. Apakah baik semua, atau satu ada yang rusak, atau semuanya rusak. Ini yang harus kita hitung. Gimana caranya? Nah, kita anggap aja karena kita ngambil 2, berarti ada kemungkinan, karena ada 2, ya, 2 PC ya, maka kemungkinannya apa? Adalah bagus semua, berarti N semua, NN semua. Ada kemungkinannya adalah ND, ya, atau DN, ini sama. Sorry, kok M. Kemudian defect semua. Jadi ada 2/2 ya, ada 4 kemungkinan ya. Jadi nilainya adalah 0, di sini 1, 1, 2. Jadi nilainya ada ini 0, 1, 2 ya. Nah, bagaimana kita menghitung probabilitas itu? Kita hitung yang kejadian jika kita bisa mendapatkan dua-duanya adalah baik semua ya. Jadi X-nya sama dengan 0. Apa yang harus kita lakukan di sini? Kita pecah di sini ya. Yang pertama pembaginya ya, pembaginya karena pembagi adalah kemungkinan kombinasi NN, ND, DN, dan DD itu dari ke-20 komputer yang dikirimkan kalau kita ambil sebanyak 2. Jadi ini adalah jumlah kombinasinya ya. Ini adalah jumlah kombinasi, betul kan? Kurang lebih berapa ini? Kalau seperti ini ya, saya hitung aja ya, 22 ini kalau kombinasi berarti apa? 20 faktorial, 20 minus 2 faktorial, betul? Dibagi 2 faktorial. Kurang lebih 20 kali 19 dibagi 2 faktorial berapa? 2 sama dengan 190 ya. Jadi yang di bawah pembaginya itu 190. Sedangkan yang di atas ini yang perlu kita cermati di sini. Kita bagi 2. Ya, bagi dua kelompok. Ini adalah kelompok di mana dia adalah N, ya kan? Kan yang baik adalah jumlahnya adalah 17, sedangkan yang D ini adalah di sini. Ini kelompok D. Nah, sekarang tinggal kita lihat, kalau kita mengharapkan dua-duanya bagus, berarti kita mendapatkan di kelompok sini. Ini yang duanya kita taruh di sini, sehingga kita dapatkan di sini X sama dengan 0. Jadi artinya jumlah defects dari 2 yang kita ambil itu adalah 0, maka 0-nya kita taruh di sini. Kita mendapatkan kombinasi 17 2 ya. 17/2 itu kurang lebih 17 kali 16 dibagi 2. Kurang lebih, nah, sedangkan 30 ini sama dengan 1 ya. Jadi ini kurang lebih sebenarnya nilainya adalah 136 dibagi 190. Jadi sama dengan 68/95. Oke. Nah, sedangkan kalau kemungkinan kerusakan adalah 1. Jadi kita ambil satunya bagus, satunya jelek atau rusak. Maka X-nya sampai dengan 1 dan kita lihat di sini ini yang berubah di sini yang sebelumnya 0, X-nya 0, sekarang X-nya sama dengan 1. Jadi ini yang di depan ini adalah variabel X ya. Sedangkan yang di sini ini adalah 2 minus X. Jadi kurang lebih begitu menghitungnya. Kalau di sini, yang di sini adalah X-nya sama dengan yang di depan sini, X-nya sama dengan 0 kan, karena nggak ada yang rusak. Sehingga yang betul adalah 2. 2 minus 0 sama dengan 2. Nah, begitu juga di sini. 2 minus 1 berarti di sini 1, di sini 1. Yang kita dapatkan 17 kombinasi dengan 1 itu berapa? Berarti ya 17 saja kan. 17 3 kali 3
combine dengan 1 itu berapa? 3, ya berarti 3 saja. Di depan ini 3, belakang 17, berarti 51, yang di bawah adalah 190. Betul. Nah, kalau kita 2 di sini, apa yang kita dapatkan? Di sini X-nya adalah 2. Ini adalah X. Jadi X-nya adalah 2, ini adalah X, betul kan? Di sini adalah 2 minus X. 2 minus X. Jadi yang kita dapatkan di sini nantinya 17, 0 ini adalah 1 nilainya, ya. Sedangkan 32 ini nilainya adalah 3. Jadi 3/190. Jadi kalau kita bikin tabel, maka kita akan melihat bahwa probabilitas untuk X sama dengan 0, 1, dan 2 ini kurang lebih ini. Jadi kita bisa melihat kemungkinan si sekolah itu mendapatkan komputer 1 betul 1 rusak itu kurang lebih 51/190, ya. Kurang lebih 1/4 lah. Ada 4 kemungkinan bahwa dia akan dapat 1 rusak. Sedangkan kalau dapat dua-duanya benar, dua-duanya betul, bagus, itu adalah 68/95. Sedangkan kalau mendapatkan dua-duanya rusak, kurang lebih 3/190. Ya, ini kecil karena apa? Karena yang rusak sebenarnya hanya 3. Yang baik kan 17, ya. Jadi kurang lebih ini yang kita lihat, ini adalah probabilitas distribusinya nanti, ya. Atau probability distribution function, PDF. Untuk discrete problem seperti ini. Kita lanjut. Nah, kita lihat di sini satu contoh, ya. Contoh sederhana di sini. Kalau ada suatu agen mobil, agen penjualan mobil, dia menjual 50% dari inventorinya. Itu dengan mobil luar negeri, ya, foreign car, dengan airbags. Dan kita diminta untuk membuat rumus untuk probability distribution untuk jumlah mobil dengan side airbags untuk 4 mobil yang terjual selanjutnya oleh agen itu. Jadi kalau kita lihat di sini, sebentar, ini kan 0,5, ya. Ya, 0,5, atau kalau kita balik 2, boleh aja. Dan kita menunggu untuk 4 mobil selanjutnya. Jadi ada berapa? Ada setengah pangkat 4 atau 1/4 pangkat 4, sama aja. Kalau kita mencari points sample space-nya, kita menggunakan 2, ya. 2 pangkat 4. 4 itu dari mobil yang akan kita jual selanjutnya, dan 2 ini dari 1/0,5. Jadi ada 16 kemungkinan. 16 kemudian dalam sampel space-nya yang kemungkinannya semuanya sama, ya. Jadi denominatornya, pembaginya adalah angka 16. Jadi jumlah kemungkinan yang ada di dalam sampel space-nya itu adalah 16. Nah, sekarang kita diskusikan di sini, ya. Berapa, ya, kemungkinan kita menjual 3 car, 3 mobil dengan sideback, satunya tidak. Dan selanjutnya bisa 1 car yang pakai sideback, satunya lagi side airbag, satunya lagi, 3-nya lagi mungkin tidak, dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mendapatkan berbagai kombinasi yang seperti yang terlihat di sini, ya. Dan umumnya kombinasinya nantinya adalah karena kita akan mencari batasannya adalah 4,
ya kan? Dalam 4 kita kan diminta menghitung 4 ini ya, the next 4 ya, sehingga kita batasi 4, sedangkan X itu adalah yang jumlah yang menggunakan apa namanya, side airbags ya. Nah, kita jika X ini yang kita gunakan jumlah yang menggunakan dari 4 itu, oke, misalnya X-nya 0 dan seterusnya ya, sampai 4 tentunya. Maka kita bisa mendapatkan probability density function-nya adalah diuraikan dalam ini. Jadi seperti yang kita lihat dalam persamaan di depan ya, yang kita kembangkan di sini ya. Ini pembagian ini. Yang di bawah adalah jumlah kemungkinan yang bisa terjadi dan di atas adalah kombinasinya ya. Ya. Kombinasi yang ada di sini pembaginya adalah 16, yang di ini yang di atas ini adalah apa namanya, kombinasi yang akan kita jadikan nilai dalam PDF nanti. Jadi ada 0 jika tidak ada dari keempat mobil itu tidak ada yang menggunakan side airbags, atau sampai 1, 2, 3, 4 jika keempatnya menggunakan side airbags. Jadi yang akan kita dapatkan tinggal Anda masukkan saja. Kalau X-nya 0 berarti berapa? Ini 1. Jadi nanti akan didapatkan X itu 0, maka Fx-nya kita dapat berapa? 4 di sini 0 berarti berapa? Ini 1 ya, berarti 1/16. 1/16. Kalau ininya 1 berapa? 4 kurangi 1 berarti 4. 4 kurangi 1 berarti 4/16, berarti berapa? 1/4. Dan seterusnya ya. Tinggal Anda uraikan aja 2-nya berapa. Kalau 2 berapa? 2 itu berarti 3 kali 4 dibagi 2, 6. 3 kali 4 dibagi 2, 6/16 ya. 6/16. Dan seterusnya. Ya. Kita akan melihat di belakangnya mungkin ada nanti. Ya, nah ini ada di sini. Oke. Nah, jika kita punya distribusi ini, kita bisa mengatakan nanti yang kita sebut sebagai cumulative distribution function yang ditulis oleh capital F ya, Fx ya. Itu sama dengan probabilitas terjadinya X ya, di mana X itu lebih kecil dari suatu angka. Angka itu misalnya X. Jadi probabilitas dari agen mobil tersebut menjual jumlah mobil dengan side airbags kurang dari 3 misalnya. Maka kurang dari 3 berarti kita harus menjumlah F0, F1, dan F2 ya. Jadi definisinya seperti ini. Kita menjumlahkan ini setiap nilai T ya, kita mengubah T di sini untuk meminjam karena X-nya dipakai untuk suatu nilai ya. Jadi variabelnya adalah T di sini. Jadi kita jumlahkan sampai dia sama dengan T-nya sama dengan X. Jadi F0, F1, F2 sampai Ft ya. Yang kita sebut sebagai cumulative distribution function. Dan ini ya tandanya kita harus ingat dia pakai kapital, berbeda dengan Fx. Ini adalah PDF ya, kalau kita singkat probability density function. Kalau ini adalah cumulative distribution function ya. Saya sering salah ini. Probability distribution function, ini D-nya adalah distribution bukan density. Tapi sering juga orang bilang yang F lowercase ini kita sebut sebagai probability density function ya. Jadi kadang-kadang istilahnya berbeda tapi sebenarnya maksudnya sama. X bisa dari minus tidak berhingga sampai tidak berhingga ya.
Tergantung definisinya nanti. Kita akan lihat kadang-kadang dibatasin juga. Kalau discrete tidak akan mungkin sampai minus tidak berlingkar ya, atau plus tidak berlingkar. Kita lanjut. Sebagai contoh, nah ini kita lanjutkan tadi dari eksperimen sebelumnya ya, dari eksperimen saya rasa eksperimen 38 kali ya. Oh 39 ya. Dari 39 ini, eksperimen 39 kita menjual mobil kan ya. Kalau nilai 4, X-nya sama dengan 4 tuh berarti keempatnya yang kita jual itu menggunakan side airbags ya, side airbags. Kita lihat di sini tadi kita sudah hitung-hitung ya. F0 itu sama dengan 1/16, F1 sama dengan ini ya. Saya pakai ini dulu, pointers dulu. Jadi F2 ini sama dengan berapa tadi? Kita lihat. 6/16 atau 3/8 ya. F1-nya 1/4 ya betul. Ini adalah 6/16 atau 3/8. F3-nya ya kita hitung lagi di sini 1/4 dan F4 sama dengan 1/16 ya. Ini kurang lebih kalau kita lihat maka bentuknya apa? Bentuknya simetrik ya. F0-nya sama dengan F4, F1 sama dengan F3 dan yang paling tinggi adalah F2. Ini adalah PDF ya, probability distribution function. Tapi kalau kumulatif distribution function maka F0-nya adalah 1/16 sama ya. F1-nya itu sama dengan ya F0 plus F1 di sini. 1/4 ditambah 1/16 ditambah 1/4, kurang lebih 5/16. Dan kita jumlahkan seterusnya seperti ini. Sehingga kita bisa mendapatkan nanti fungsinya ya, fungsinya pasti bentuknya. Nah, saya pindah lagi ke pen ya. Nanti tentunya kita bisa mengharapkan kalau di sini adalah nolnya di sini, dia adalah 1/16, di sini adalah 1/4, ya 1, 0, 2. Jadi kalau kita di sini adalah Fx, maka kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Ya, di sini adalah 4, ya 3. Ya. Sedangkan bentuk Fx-nya nanti, Fx-nya pasti adalah jumlahan kan ya. Di sini pasti begini, ini, gini, dan akhirnya begini. Ya, ini nilainya pasti di sini adalah nilai sama dengan 1 pasti. Ya, sebagai penjumlahan. Kita lanjut. Nah, ini bentuk yang sudah saya gambarkan. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini adalah yang di bawah adalah kumulatifnya ya. Sedangkan ini adalah bentuk yang tadi saya gambarkan. Bentuk probability distribution function-nya. Ini adalah cumulative distribution function ya. Kita lanjut. Nah, itu dalam bentuk discrete yang kita jelaskan tadi. Sedangkan kalau dalam bentuk continuous, salah satu contohnya misalnya kita punya suatu function seperti ini function yang kita sebut sebagai fx. Maka kita bisa saja kalau dalam bentuk ini kita bisa menghitung berapa probabilitas yang di area diarsir ini. Yaitu di mana x nilainya adalah lebih besar daripada A, lebih kecil daripada B. Ya, jadi kita mencoba menghitung ini. Yang kita lakukan tentunya adalah kalau di dalam discrete kita melakukan sigma atau penjumlahan probabilitas yang ada di sini secara discrete, ya menggunakan sigma. Kalau di sini kita menggunakan integral atau luasan yang
yang mengcover probabilitas X di antara A dan B, ya, seperti ini. Ya, di sini Fx seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya selalu, jadi probabilitas kemungkinan itu pasti di atas 0 ya, atau sama dengan 0. Dan tidak pernah lebih dari 1 totalnya nantinya. Nah, seperti ini diintegralkan pasti totalnya adalah sama dengan 1. Nah, kita bisa mengintegralkan di antaranya kalau kita memang mencari suatu probability di kejadian di antara nilai A dan B. Ada satu contoh di sini bahwa ada suatu error dalam reaction temperature ya, dalam derajat Celcius yang dalam satu eksperimen dalam laboratorium yang terkontrol. Kita lihat di sini errornya itu dinyatakan dari probabilitas errornya dinyatakan Fx sama dengan X kuadrat per 3 pada X di antara -1 sampai 2. Nah, yang harus kita buktikan pertama bahwa fungsi density function ya, probability density function ini ya, Fx ini adalah PDF, probability density function. Jadi apa artinya? Kalau kita integralkan pasti jumlahnya harus sama dengan 1, tidak boleh lebih dari 1. Ya. Nah, kita buktikan di sini ya sama dengan 1. Ya, jadi menjawab nomor A. Saya tidak akan menjelaskan detail di sini, matematiknya sederhana. Kemudian kita diminta untuk menghitung berapa probabilitasnya kejadian dari X di antara 0 sampai dengan 1. Kita hitung di sini, kita masukkan saja, kita dapatkan probabilitasnya adalah seper9 ya. Dari seluruh kejadian di antara -1 sampai 2. Jadi probabilitas dari 0 ke 1 itu relatif kecil. Jadi yang banyak probabilitasnya mungkin kita tidak tahu, harus dilihat itu di antara -1 ke 0 atau dari 1 ke 2. Ya, itu yang mencakup kurang lebih 8/9 kemungkinan ya. Nah, cumulative distribution function dalam continuous random distribution ya. Kita lihat di sini rumusnya masih sama, tidak ada perubahan ya. Capital F X itu sama dengan probabilitas dari random X yang lebih kecil dari nilai X ini ya. Ini nilai X yang ditentukan. Kalau X yang kapitalnya adalah random variabelnya. Nah, kita pinjam angka variabel lain di sini T ya. Jadi kita integralkan Ft terhadap T ya. Ft dt di mana batasannya dari minus tidak berhingga sampai ya tadi batasan di sini X kan ya, kita pakai untuk batasan. Nah, cumulative distribution value-nya dari X dari A ke B, maka kita sebenarnya bisa menghitung dari FB-nya dikurangi FA, berarti apa? Ini merupakan probabilitas di antara A dan B. Ya, dan juga kalau kita kembangkan, maka Fx di setiap kondisi itu sama dengan dfx ya, perubahan dari Fx itu per dx. Ya. Kita menggunakan contoh yang sebelumnya, jadi Fx-nya sama dengan X kuadrat per 3 ya di sini. Untuk contoh nomor 12.
kita diminta menghitung kumulatif, ya, kumulatif distribution. Dan kita kemudian juga diminta untuk menghitung probabilitas kejadian dari variabel random variabel X ini di antara 0 dan 1. Ya. Kita lihat di sini fx itu, ya, kita secara umum dulu kita dapatkan, ya, ft di sini kita ingat, ya, fungsinya apa? X kuadrat per 3, ya, karena kita pakai t, berarti di sini, ya, t kuadrat per 3, sehingga kita dapatkan ini. Nah, kita kasih batasan dari -1 ke X, kita dapatkan fx adalah sekian, ya. Jadi maka kalau kita menghitung fx, ya, kumulatifnya, maka pada saat kumulatif pada saat 0 itu kurang lebih pada saat X kurang dari -1 berarti dia 0, ya, sampai dia X sama dengan -1 masih 0. Begitu dia meningkat dari -1 ke 2, maka kita dapat rumus ini, tinggal kita plug-in aja tergantung X-nya berapa, dan pada saat kita X lebih besar atau sama dengan 2, maka kita dapatkan fx-nya adalah sama dengan 1. Nah, untuk menghitung px di antara 0 sampai 1, maka kita tinggal menghitung f1 minus f0. F1-nya kita berapa tadi? F1, ya, kita masukkan angka di sini kan, ya, 2/9. Sedangkan F0 1/9. Jadi 2/9 minus 1/9 sama dengan 1/9. Ya, kurang lebih. Ini yang harus kita cocokkan dengan apa yang sebelumnya, ya. Sebelumnya apa? Coba lihat. Nah, sebelumnya ini. Contoh lagi, kita banyak contoh di sini karena untuk memahami ini memang perlu banyak contoh, yang Department of Energy, DOE, ya. Ini punya distribusinya adalah FY sama dengan ini, ya. Dan itu terjadi di antara nilai 25B sampai 2B. Jadi ini adalah bid atau penawaran, ya. Kita sebut harga penawaran awalnya adalah B. Nah, dari apa namanya, dari batasan 2B/5 sampai 2B ini kita bisa, ya kan, kita dapat fungsi FY-nya, kumulatifnya itu dengan mengintegralkan seperti ini. Dan kita dapatkan fungsi kumulatifnya adalah ini, tinggal kita masukkan aja Y-nya berapa. Sekarang tinggal kita masukkan nantinya, ya. Ini pasti nilainya sama dengan 1. Nah, kita urutkan FY di mana Y sama dengan 0, ya. FY di mana Y sama dengan lebih kecil dari 2/5B, itu nilainya 0 pasti, ya. Kemudian untuk di antara batas bawah ini ke batas atas yang 2B, maka kita dapat fungsi ini. Dan pada saat akhir, pada saat Y lebih besar atau sama dengan 2B, maka FY-nya sama dengan 1. Makanya kalau kita hitung berapa probabilitas untuk memenangkan bidding tersebut jika nilai Y-nya itu kurang dari B yang sebelumnya, maka kita dapatkan di sini, kalau kita masukkan Y-nya ini kan sama dengan FB, ya. Berarti Y-nya sama dengan B, kita masukkan berarti berapa? 5B/8B. Jadi 5/8 dikurangi 1/4
sama dengan 3/8. Ya. Jadi kurang dari separuhnya. Jadi kalau kita kalau ingin menang probabilitasnya lebih tinggi, maka harus ditaruh B-nya harus lebih daripada B, ya. Biddingnya harus lebih besar daripada B, karena kita tahu bahwa probabilitasnya adalah kurang dari separuh, ya, kemungkinan menangnya kecil. Nah, kita tadi sudah mendiskusikan probability distribution, ya, function maupun cumulative distribution function berbasis pada single random variable, ya, kita sebut X. Nah, sekarang kita bayangkan bahwa kita bisa saja mempunyai dua random variable yang bisa saling independen atau saling dependent. Nah, ini yang akan kita diskusikan di sini. Jadi seolah-olah kita punya dua himpunan yang saling berkorelasi, X dan Y. Jadi kalau kita nyatakan di sini probability density function random X dan Y, ya, random variable X dan Y, maka ini sama dengan probabilitas terjadinya X pada nilai X dan pada saat itu Y sama dengan Y. Nah, kita mencari probabilitasnya berapa. Yang kita tahu bahwa fxy ini, ya, di mana X terjadi, Y terjadi, itu pasti lebih besar daripada 0. Meskipun kejadiannya sangat kecil, apapun pasti lebih besar daripada 0. Ya. Untuk seluruh XY. Ya. Kemudian, kalau kita jumlahkan semua, kita sigmakan semua, atau kalau continuous kalau discrete kita sigmakan, jumlahkan, kalau continuous nanti kita integralkan. Ya. Totalnya harusnya sama dengan 1. Ya. Dan ini tadi sudah kita sebutkan di atas, ya. Probabilitas X terjadi dan Y terjadi kita lambangkan dengan fxy, ya. Nah, jika itu terjadi di region A, di mana A ini ada di XY plane, XY plane, maka probabilitas random variable X dan Y terjadi bersama-sama dan merupakan member dari A, itu kita nyatakan probabilitasnya dalam bentuk fxy, ya, fungsi ini. Jadi PDF-nya probability density function kita sigmakan dalam luasan yang ditentukan oleh variabel random X atau random variabel X dan Y, ya. Nah, A ini sebenarnya menyatakan luasan, kan, ya, X kali Y, ya, tentunya karena XY plane itu sendiri adalah plane, jadi A itu adalah plane di dalam plane-nya XY plane. Sekarang ada satu contoh, kita punya apa ini namanya, box, ya, yang berisi 3 pens biru, 2 pens merah, dan 3 pens hijau. Dan kita ambil 2 ballpoint tersebut di situ. Ya, kita diminta untuk menuliskan joint probability function fxy, ya. Kemudian kita mencari probabilitas kemungkinan terjadinya xy, ya, any xy yang ada di dalam A, di mana adalah A-nya itu adalah region, XY-nya ini, kalau kita jumlahkan, X plus Y itu kurang dari 1. Apa nih maksudnya? Kita lihat di sini. Ya, kita lihat apa yang dimaksudkan dengan soal ini. Jadi kita tahu kita punya 3 biru, 2 merah, 3 hijau, ya, seperti yang disebutkan di soal di sini. Kemudian kita ambil 2. Ya. Dan kita tahu 2 ini mewakili
suatu definisi X, yaitu jumlah X ini ya, jumlah pen biru, dan Y ini adalah jumlah pen merah yang dipilih ya. Sehingga kalau XY ini akan kita sebut X-nya apa tadi? Biru ya, biru dan merah. Nah, bisa nggak kejadian bahwa sewaktu kita ambil dua pen itu ternyata tidak merah, tidak biru? Oh bisa, karena siapa tahu dua-duanya adalah hijau. Karena di sini adalah 3 green pens ya, ada 3 pens hijau. Jadi kemungkinan ini ada. Kemungkinan birunya tidak ada. Jadi kalau 0 ini berarti dia ngambil hijau berarti ya. Ini 0 itu berarti hijau. 1 ini di belakang sini ini berarti ngambil merah. Ya. Kalau 0 itu berarti hijau semua. Kalau 1 itu berarti hijau merah. Atau di sini biru hijau. Kalau 1 itu adalah biru merah. 02 itu berarti hijau, ya kan? Bukan biru, berarti satu-satunya yang hijau berarti. Bukan biru, 2 merah, atau 2 biru, bukan merah atau hijau di sini. Nah, sekarang yang depan ini mewakili X, yang belakang mewakili Y. Sehingga kalau kita jumlahkan, ini sama dengan atau lebih kecil daripada 1. Jadi, yang kita pilih nantinya adalah 00, 01, 10 ya. Ini yang akan kita pilih. Ada 3 ini. Jadi A ini akan mewakili ini. Sebentar saya gambarkan di sini. Ini mewakili A ini. Sebentar. Ini ya kan? Ini adalah mewakili A. Oke. Sekarang kita coba analisa. Ini kita sudah nyatakan tadi. Kemungkinan atau seluruh kemungkinan kombinasi yang terjadi itu berapa? Kita punya berapa ballpoint? Ada 3 biru, 2 merah, 3 hijau. Berarti ada 8 ballpoint. Kalau kita ambil 2, maka kombinasi yang ada dinyatakan dengan 82 seperti di sini. Betul kan ya? Jadi saya bisa menyatakan, sebentar saya nyari kursor saya. Ini sendiri adalah kombinasi ya, kombinasi yang dimungkinkan. Saya pakai K aja, kombinasi yang dimungkinkan adalah 28. Sehingga nantinya ya, kalau kita seperti ini, number ways of selecting 1 red from 2 red pens and 1 green from 3 green pens dituliskan dalam bentuk apa? Karena kita punya possibility ini 21 ya. Jadi ini adalah merah, 2 ini melambangkan jumlah maksimum dari merahnya. Sedangkan dia terpilih 1 di situ. Ya. 3 tadi sudah saya jelaskan ya di depan tadi. 3 ini adalah maksimum dari apa? C di sini green atau blue. Jadi kalau ada kombinasi ini di sini katakan green ya. Green-nya 3 tapi yang terpilih 1, maka kombinasinya adalah ini. Sedangkan red 2 tapi terpilih 1, maka kombinasinya ini. Kalau kita jumlahkan, kalau kita perkalikan maka nilainya adalah 6 ya. Ya, sehingga F01, kenapa ini kok 0? 0 ini sebenarnya green ya. Ini green, bukan blue. Jadi X-nya 0, kalau X-nya 0 berarti dia bukan blue. Dan X itu karena merahnya sudah ada di sebelah kanannya sini, ini Y, ini red ini ya. Ini adalah green.
Jadi kalau di sini 0 artinya di sini terpilih satu green seperti yang ada di sebelah kanan di sini. Ini yang ada di sini. Dan ini kemungkinannya dari 26, dari 28 kemungkinan itu akan ada 6 kemungkinan itu terjadi. Sehingga apa? Sehingga F01 itu sama dengan 6/28. Ya. Ini kita lanjutkan. Nah, secara umum sebenarnya kita bisa menulis di sini. Secara umum ya. Ini kan ada tiga warna. Blue yang jumlahnya 3, red jumlahnya 2, green jumlahnya 3. Tetapi kalau kita mengambilnya, blue-nya adalah X, variabelnya kan X ya. X itu bisa 0, bisa 1, bisa 2. Ya. Y ini bisa 0, bisa 1, bisa 2. Sedangkan green ini bisanya sama 0, 1, 2 ya. Jadi kalau di sini X-nya sudah 1, Y-nya maksimum 1 pasti. Hubungannya seperti itu sehingga 2 minus 1 minus 1 sama dengan pasti 0 di sini ya green-nya. Dan 3, 0 ini artinya sama dengan 1 aja di sini. Ya. Nah, ini semuanya bisa kita gunakan untuk menghitung kemungkinan X 012 dan Y012. Kalau kita masukkan di sini, maka kita akan bisa mendapatkan suatu distribusi. Ya, probability distribution function yang dinyatakan dalam bentuk tabel di bawah ini. Ya. Ya, dalam tabel di bawah ini kita lihat di sini ya. Kita punya X 012, Y 012. Sekarang pasangannya kalau X-nya 0, Y-nya 0 berarti semuanya adalah green ya. Coba kita masukkan di sini X-nya 0, Y-nya 0, maka di sini nilainya adalah 1 semua. Dua suku pertama ini adalah 1 semua. Sedangkan di sini apa? 3, 2. Betul kan? 3, 2 itu berarti apa? 3, 2 itu berarti 3 dikurangi dibagi 2 ya, sebentar. 3, 2, jadi bingung ngitungnya. 3 faktorial dikurangi 3 minus 2 bagi 2 faktorial. Oke, ini sama dengan 3 berarti nilainya. Berarti kondisi 00 itu nilainya adalah 3/28 seperti yang tertulis di sini. Sedangkan kalau kita bisa memilih 0, misalnya tentunya saja kita lihat saja kalau X-nya 1, berarti kita milih biru. Terpilih biru, terus Y-nya adalah 0. Ya, X1, Y0. Jadi kita di sini X-nya 1, 31 itu berarti berapa? 31 itu berarti 3. Di sini Y-nya 0 berarti dia 1. 3 kali, ya Anda hitung sendiri di sini 31 juga, 33. Ya. Atau 2 ya. Nah, bingung saya ngitungnya. Masukkan saja sehingga Anda dapat di sini nilai 6/28. Oh, sorry. 9 per, ya, di sini 3, di sini 3, di sini 1. Ya, 9/28. Dan seterusnya. Ini bisa Anda buktikan nanti satu persatu dengan menggunakan rumus yang ada di atas ini ya. Ingat, kalau kita lihat di sini, begitu X ini maksimumnya, minimumnya 0, maksimumnya 2. Di sini begitu juga Y itu minimumnya 0 dan maksimumnya adalah 2. Jumlah X dan Y itu selalu sama dengan 2. Maksimumnya adalah sama dengan 2 dan minimumnya jumlahnya itu adalah 0 ya. Jadi kurang lebih ini akan dilakukan. Kalau di sini 0 semua berarti di sini akan 2. Silahkan dibuktikan masing-masing ya. Nah, saya berbicara yang di bawah sini. Kalau kita melakukan penjumlahan keseluruhannya ini, ya, coba Anda lihat di sini,
Anda jumlahkan di sini, ini sama dengan 1, dari sini ke sana sama dengan 1. Jadi kolom total di sini ya, kalau kita jumlahkan sama dengan 1, ini sama. Nah, ini seolah-olah ini sebenarnya menggambarkan ya, kita melakukan penjumlahan dari sisi sumbu X atau dari sisi sumbu Y ya, di dari sumbu X dan sumbu Y arahnya. Dan totalnya semuanya adalah nanti akan menggambarkan adalah volume dari dalam sini ya. Jadi probabilitas dari XY yang XY-nya ini ada di sini ya. A-nya ini adalah member dari XY ya. Jika XY-nya ini member dari A, maka karena probabilitasnya itu kan nilainya ke vertikal ya, maka seluruhnya kalau kita integralkan atau kita sigmakan itu merupakan volume dari ya ini ya, bentuk ini. Kita ulang lagi di sini, the function fx is a joint density function ya. Ini kita sebut sebagai joint density function. Jadi kalau istilahnya ada beberapa ya. Saya sering menyebut fx itu adalah probability distribution function. Ya. Atau PDF. Atau ini bisa juga density. Sama saja. Ya, PDF. Terus kemudian ada fx. Ini kan single random variable ya. Ini namanya adalah kumulatif ya. Kumulatif distribution function atau CDF. Nah, sekarang ada nama lain lagi karena ada dua variabel yang can be independent, bisa juga saling dependent. Namanya adalah joint density function ya. Nah, kita sudah mendiskusikan sebelumnya sebenarnya. Nah, kita lihat sekarang bagaimana joint density function itu bisa diuraikan di sini. Jadi di sini ceritakan ada suatu bisnis yang beroperasi dengan dua cara ya. Misalnya McDonald ada drive-in facility, drive-thru atau drive-in facility, ada walk-in facility ya. Jadi masing-masing disimbolkan dengan X dan Y random variable. Oke. Nah, kita lihat di bawah sini. Saya ganti dulu. Joint density function-nya dilambangkan ini, dan kita lihat di sini, ini adalah fungsinya antara 2X dan 3Y ya. Kita batasi X-nya di antara 0 dan 1, dan Y-nya di antara 0 dan 1 sama. Dan nilai tersebut menjadi 0 elsewhere ya, di luar itu. Kita harus verify condition ini ya. Kita buktikan dulu apakah memenuhi definisi 39. Apa itu? Artinya kalau kita integralkan di dalam batasan ini harus hasilnya sama dengan 1 ya. Kemudian kita cari
berapa probabilitasnya random variabel X dan Y ini jika A-nya itu dibatasi oleh ini, ya, X-nya di antara 0,5 dan Y-nya di antara 1/4 dan 1/2. Kita lihat di sini, yang perlu harus kita lakukan adalah kita membuktikan dulu bahwa definisi joint density function-nya tadi adalah suatu ini, ya, benar-benar JDF, ya, joint density function, ya. Nah, ternyata hasilnya sama dengan 1, jadi terbukti. Kemudian kita buktikan di sini, kita integralkan. Saya nggak akan bicara detail di sini, ya. Anda semua tahu, batasannya Anda tahu semua, ya. Kita lakukan dx-nya dulu baru dy, atau dy-nya dulu baru dx, sama saja, ya. Tinggal Anda pindah-pindah ininya, nilai-nilai batasnya. Dan kita dapatkan di sini probabilitasnya dari definisi area yang ada terhadap fungsi tadi joint density-nya didapatkan adalah 13/160. Nah, barusan kita mendiskusikan adanya joint distribution function atau joint density function, ya. Sekarang kita mencoba untuk mendiskusikan jika X dan Y ini kita pilah. Sehingga ada sebutan nanti adalah marginal distribution. Jadi artinya kita integralkan dulu terhadap X dan kita melihat bagaimana bukan joinnya, ya, probability density function dari suatu variabel, misalnya Y, setelah kita integralkan terhadap X-nya. Atau juga tadi PDF X jika Y-nya yang sudah kita integralkan. Seperti ini, ya. Jadi kalau kita punya suatu joint density function seperti ini, kalau ini discrete, kita sigmakan dulu terhadap Y, atau kita integralkan terhadap Y dulu di sini, ya. Ya, kita dapatkan Gx yang terpisah dari Y. Ini namanya marginal distribution. Jadi kita bisa memisahkan antara yang tadi sudah join, kita pisahkan. Kita menganalisa dengan definisi bahwa Y-nya kita fixkan dulu, atau X-nya kita fixkan dulu, seperti yang ada di sini. Jadi di sini Gx itu kita dapatkan jika Y-nya kita fixkan ke suatu nilai tertentu, yaitu Y, ya. Atau HY dapat kita definisikan dari ini, fxy ini, joint density function-nya, jika X-nya kita nyatakan sebagai suatu Y-nya yang kita fixkan, ya. Sehingga kita integralkan di sana, di Y-nya. Istilahnya bukan difixkan, ya, tapi kita selesaikan dulu Y-nya dari rentang yang diperbolehkan, kemudian kita bisa menganalisa X dalam rentang Y tersebut. Ya. Jadi the term marginal is used here because in the discrete case, the value of Gx and Hy are just the marginal total of the respective columns and rows when the value of fxy are displayed in a rectangular table. Jadi kalau kita lihat di sini, kita kembali lagi ke tadi di halaman berapa? 21, ya. Kita kembali lagi ke sini. Jadi ini namanya nanti kita bisa melihat ini Fy sama dengan 0, di mana kita jumlahkan seluruh X-nya di sini. Ya, kita dapatkan F0Y
itu akan dapat nilainya adalah sekian. Sorry, bukan F0 Y ya. Y-nya yang sama dengan 0. Jadi kurang lebih kita ingin melihat apa masing-masing. Kalau kita melihat Y berarti kita GX berarti ke sana, GHY berarti kita melihat ke bawah ya, kurang lebih itu. Nanti kita lihat lagi. Karena kita mengintegrasi. Oh, sorry, saya kalau GX itu berarti kita mengintegralkannya ke sini kan, mensigmakannya ke Y. Ini adalah GX ya. GX-nya berapa? Tergantung X-nya berapa ya. Jadi kalau GX itu yang kita lihat adalah nilai-nilai yang ada di sini. Kalau G0 maka 5/14. G1 maka jadi ini adalah nilai-nilai dari GX ya. Ini adalah HY nantinya. Oke. Nah, coba kita lihat dari sampel di sini. Tunjukkan bahwa, nah ini kita kembali lagi ke slide 18. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya jadi mengulang lagi ini. G0 itu sama dengan F00, F01, dan F02. Jadi kita kembali ke slide 18 ya. Slide 18. Jadi G0 itu sama dengan F00, F01, F02. Ya kan? Sama dengan ini. Kalau G1 itu sama dengan F10, F11, F12 sama dengan sekian dan seterusnya. Begitu juga untuk HY ya. H0 itu sama dengan ini kan F00, F10, F20 dan seterusnya ya. Seperti ini misalnya H1 berarti sama dengan F01, F11, F21 berarti ya. Ya, Anda bisa mengikuti. Seperti yang kita jelaskan di sini, dua-dua ya. G0 sama dengan ini kan, F00, F0 plus F01 plus F02 sama dengan totalnya sama dengan 5/14 dan seterusnya. Ini coba kita lihat di sini G0, G1, G2 ya. G0, G1, G2. Oh, sorry. Ini G0, G1, G2. 5/14, 15/28, 3/28. Ya, exactly ini. Jadi kalau kita tulis bentuknya seperti ini ya. Ini adalah ya GX di sini dan HY di sini. Ini menggambarkan row dan ini yang terakhir ya, totalnya semua ya, menggambarkan row total dan kolom total aja di sini. Ini adalah GX, ini adalah HY. Oke, kita lanjut. Jadi kita diminta menghitung atau menemukan GX dan HY dari joint density function pada example 315, slide 19 ya. Jadi ya, kita nggak usah balik dulu. Fxy-nya kita temukan ini ya, dan batasannya dari 0 ke 1 ya. Betul kan? Kita harus mengintegralkan terhadap dy. Coba kita lihat. 19. Y-nya kan dari 0 ke 1. Oke. Kita dapatkan ini.
ya. Tinggal kita masukkan nilainya nantinya tentunya untuk X berapa, ya. Kemudian HY-nya kita dapatkan nilai ini, ya. Kemudian kalau kita integralkan lagi, mau di apapun, ya, kita akan mendapatkan fungsi itu adalah ini, ya. Kita lihat. Jadi integral Gx, ya, dari minus tidak berhingga sampai tak berhingga atau dalam bentuk ini, maka totalnya adalah 1. Maka probability X di antara A dan B, ya, kemudian artinya apa? Y-nya masih terbatas, Y-nya tidak terbatas kan, yang dibatasin kan karena kita hanya menghitung probabilitas X dari A dan B, maka Y-nya ya tidak kita kungkung di situ. Jadi yang kita lakukan nanti kita integralkan terhadap Y dari minus tidak berhingga sampai tak berhingga, ya, batasan untuk Y-nya, sedangkan batasan untuk X-nya adalah A ke B. Dan kita tahu kalau kita integralkan ini, maka yang kita temukan adalah Gx. Ya. Dan kita ingat sebelumnya dari chapter 2, ya, bahwa probabilitas suatu event B atas A, ya, jadi B yang terjadi karena A terjadi, ini kita lambangkan dengan ini, itu adalah probabilitas dari A irisan intersection dengan B, event B, dibagi oleh keseluruhan probabilitas kejadian dari A sendiri, ya. Oke, ya, dan PA pasti lebih besar daripada 0. Nggak mungkin kita mengatakan PA-nya sama dengan 0, nggak mungkin. Kita masih ingat sebelumnya, jadi probabilitas kejadian Y sama dengan Y di sini, kemudian sebagai kejadian Y sama dengan Y setelah X sama dengan X, ya. Ini kan kita nyatakan dalam bentuk ini. Ini joint function-nya, ya. Jadi joint density function-nya, probabilitas dari itu dibagi oleh probabilitas dari random variabel X ini sendiri. Sedangkan ini sendiri, Px sama dengan X ini kita lambangkan dengan ini kan ini, ya. Jadi Gx ini sebenarnya dari sini, kejadian keseluruhan dari X ini adalah Gx ini sendiri, kan. Ya, ini semua teori, ya, Anda diharapkan untuk membacanya. Jadi ini sama saja, ya, probabilitas, ya, PDF dari Y atas kejadian X itu bisa dilambangkan seperti ini, sama persis dengan di atas, hanya kalau di atas adalah probabilitas besar, kalau ini adalah probability atau joint density function-nya, ya, hanya satu titik Yx saja. X terjadi, Y-nya bagaimana, ya, dilambangkan seperti ini. Dan oke. Tolong difahami, ya, ini saya nggak akan banyak bicara, waktunya jadi panjang, dan sebenarnya ini bisa diikutin semua. Mengikutin panah-panah yang saya gambarkan ini mungkin agak mempermudah Anda, ya. Ini kalau kejadiannya adalah discrete di atas, ya, probabilitas X dari A ke B jika Y itu sama dengan Y kecil ini, ya.
Maka probabilitasnya adalah ini. Digambarkan dalam bentuk ini, di mana X-nya dibatasi dari A ke B, kalau sigmanya. Begitu juga integralnya masih dinyatakan dengan ini. Di mana fx atas y ini bentuknya adalah ini. Jadi kita pasti harus menyatakan apa namanya, fungsi ini harus dalam bentuk fungsi ini yang lebih bisa dinyatakan kalau ini adalah simbol ya. Ini simbol ini. Jadi ini yang bisa dioperasikan dalam integral atau dalam sigma nantinya. Ini ada contoh ya. Slide 17-18 ya, referring to example 3.14, find the conditional distribution of x given y equal to 1 and use it to determine p ya, x equal to 0 on y equal to 1. Jadi artinya apa? Y sama dengan 1 itu berarti hanya sama dengan HY-nya itu sama dengan H1 ya. Kalau H1 apa terusan? Anda kan masih ingat ya fungsi HY itu apa di sini? Integral dari ini ya. Y-nya 1. Nah, slide kita lihat fx 1 ya. Jadi kalau integralkan dari X sama dengan kedua, kita lihat di slide 18. Ya. Jadi kita Y sama dengan 1 berarti kita akan bicara tentang ini. 3/14, 3/14, 0 ya, pasti ya angkanya ya. Ya, ini totalnya sama dengan 3/7. Sehingga kita bisa mengatakan, karena kita tahu H1-nya sudah berapa, 3/7, ya, di sini 3/7, atau kalau kita taruh di sini jadi 7/3, kalikan fx1. Di mana x itu bisa 0, 1, 2. Ya, jadi kita lihat di sini kalau ini kan, ini kalau saya tulis di sini nantinya ini adalah, sorry, ini nggak bisa otomatis, jadi ini adalah F01, yang ini adalah ini adalah F1 ya, 1, 2. Ini adalah F 1, 2, 1, 1, maaf. Ini adalah F2, 1 ya. 0, 1, 1, 1 dan 2, 1 ya. Jadi ini tinggal kita masukkan ini aja kan, ini ke sini kan. Ya. F01 sama dengan ini, kita kalikan, kita dapat setengah. F11 ini ada 3/14. Nah, ini kita dapat semua dengan kita dapat suatu hasil akhir tabel ini yang menggambarkan fx1 versus x ya. Jadi kalau y-nya nilainya selalu sama dengan 1, apa yang terjadi dengan x, distribusi x-nya bagaimana ya. Dan kita dapatkan di sini P X sama dengan 0, Y sama dengan 1 adalah, ya, nilainya adalah setengah ya. Mana setengah ini adalah dari sana kan ya. Jadi ini diketahui bahwa 1 dari 2 pen refill selected adalah merah. Ya. Jadi Y-nya itu kan melambangkan merah.
betul ya. Sedangkan X sama dengan 0, itu X-nya kan biru. Jadi kalau dia 0, itu ya dia artinya separuh harganya. Separuh artinya kalau dia birunya 0 atau bukan biru, itu adalah separuh yang dinyatakan not blue di sini ya. Ini kurang lebih yang dijelaskan di situ. Jadi kalau not blue berarti dia ada, dan red-nya sudah dipastikan 1, berarti kalau not blue berarti dia green. Kurang lebih seperti itu. Ya, tidak bingung. Kita lanjut lagi. Ini joint density of random variable xy, di mana x adalah unit temperature change dan y is proportion of spectrum shift untuk suatu certain atomic particle produces. Nah, kita lihat di sini, kita nggak usah lihat itunya ya. Untuk apa? Tapi kita lihat math-nya saja. Find the marginal density Gx, Hy, dan conditional density Fyx. Ya, jadi Gx-nya gimana? Gx-nya berarti kita integralkan ya terhadap dy, karena batasannya kita tahu bahwa y ini batasannya adalah apa? Yang paling kecil adalah x ya. Betul kan? X ke 1. Kenapa bukan 0? Karena dia lebih besar. Kita tahu nantinya x itu lebih besar daripada 0. Tapi y itu harus lebih besar daripada x, sehingga batasannya seperti ini. Sehingga kita masih mendapatkan fungsi x di sini. Gx ya. Oke. Sedangkan Hy di sini sama di sini. Batasan dari X adalah, batasan atasnya adalah Y, bukan 1 ya. Karena kita tahu Y itu juga lebih kecil dari 1. Jadi batasannya itu. Kita dapatkan fungsi ini. Maka Fyx, kita paham ini. Ini kita dapat masukkan ini. Jadi fungsi ini. Ya, di mana batasannya adalah 0 lebih ya, Y lebih besar daripada X, dan X lebih besar daripada 0, dan Y lebih kecil daripada 1. Lebih batasannya begitu. Sehingga, kalau batasannya Y ini lebih besar daripada setengah, jadi more than half of the total observation. Jadi Y-nya ini lebih besar daripada setengah, dan X-nya sudah kita patok dengan 0,25, maka apa yang kita lihat di sini, kita masukkan kan rumusnya ya. Ini X-nya yang harus kita masukkan dalam batasan. Karena kita tahu Gx-nya adalah tadi berapa? Sebentar. Oh ini udah ketemu nih. Ini masukkan ini saja karena ini sudah jelas ini hasil akhirnya. Ini masuk ke sini, sedangkan X-nya kita plug-in dengan 0,25. Kita dapatkan nilai sama dengan 8/9. Ya. Contoh selanjutnya, kita punya suatu joint density function ya. Ini diberikan di sini, kita diminta mencari Fgx ya, Gx, Hy, dan Fxy di sini ya. Dan evaluate P-nya itu dari sekian value-nya. Kita hitung Gx-nya dulu, kita sudah tahu ya. Batasannya tentunya di Y-nya ya. Kita dapatkan ini. Di ya, ini ya. Hy-nya kita masukkan dan batasnya adalah untuk X-nya tentunya. Di sini ya, kita dapatkan ini.
Apa yang kita dapatkan? Karena kita diminta untuk menghitung joint density function, ya. Conditional function, joint conditional function, saya sering keliru aja. Ini conditional function, X terjadi karena Y terjadi. Jadi dinyatakan dalam ini, kita sudah menghitungnya semua, kita masukkan, oke. Dan kita dapatkan nilai ini. Begitu kita integralkan, maka kita dapat ini. Ya, harapannya semuanya bisa jawab sih. Alright, kita lanjut. Nah, ini yang menarik. Kita sebelumnya, sebentar, ada statistical independent ya. Kita selalu ingat di awal ya, pemahaman tentang independent events, ya, kejadian yang saling independen. Masih ingat? Saya mungkin mencoba untuk menulisnya di bab 2 tentunya. Di ya, di bab AA B sama dengan apa? B saya lupa, saya apakah sudah nulis di sini, dikalikan P B. Ini yang kaitannya dengan ini. Jadi kita bisa menulis P irisan A B itu sama dengan P A B PB. Nah, ini hubungan yang pasti ya, hubungan pasti. Hasilnya ada dua kemungkinan. Nanti akan kita sebutkan. Dia tidak sama dengan PA. Tapi bisa saja sama dengan PA. Ya. Kalau sama dengan PA, namanya nanti adalah independent. Ya. Two independent events, A and B. Jika dia tidak sama dengan PA, maka ya saling pastinya bukan independen tentunya ya. Nah, di sini juga akan terjadi seperti itu, jadi kita lihat saja karena ini sama persis, hanya ini bentuknya bukan dalam bentuk diskrit, tapi dalam bentuk continuous ya. Nah, saya kok jadi mati ini. Jadi kita lihat di sini Gx sama dengan ini ya. If ini fxy ini does not depend on y, kita dapat menulis apa? Jika ini tidak depend on ini, kita bisa memisahkan dari integral, artinya dia apa? Fxy-nya ini bukan fungsi y ya, sehingga dia bisa dilemparkan keluar, sehingga kita hanya menyelesaikan hy d ya. Kita ingat bahwa integral dari hy ini dari minus tidak berhingga ke plus tidak berhingga infinite, maka hasilnya selalu sama dengan 1. Sehingga kita bisa menyatakan Gx sama dengan fxy ini. Itu seperti kita menyebutkan probabilitas dari irisan A, X terhadap Y itu sama dengan
probabilitas dari A itu sendiri. Ya, nah, seperti yang dinyatakan di sini. Atau kita bisa menyatakan di sini kalau seperti itu. Maka karena di sini ya kalau saya nyatakan dalam ini berarti sama dengan GX kan ya. Maka sama dengan GX FXY itu sama dengan Y kali HY. Nah, artinya kita bisa menyatakan statistical independent itu jika mana? Eksplisit nulisnya gini ya. Saya mungkin salah nulisnya. Ini formulated. Jadi kita bisa memisahkan X dan Y-nya, fungsi X dan Y-nya dalam bentuk terpisah. Ya, ini apa? Separated. Jadi tidak menjadi satu, yang tidak bisa dipisah. Kalau bisa dipisah, berarti kita bisa membentuk dari dalam bentuk perkalian, seperti kita akan menyatakan nantinya, oh kalau begitu, seperti dalam diskrit yang sudah kita pelajari dalam bab 2 kan, A, B kalau independen, saling independen, maka sama dengan PA, PB kali PB. Ya, ini kurang lebih akibatnya. Ya, sehingga kalau ini yang di bawah ini aja, ini intinya. Kalau tidak ini berarti not ya. Kalau kita nggak bisa memisahkan berarti ya bukan independen. Sekarang kita coba buktikan. Tunjukkan random variable yang ada di example 3.14, ini saya tambahkan di sini. 17 dan 18 ya. Not statistically independent. Jadi apa yang kita lakukan, kita lihat di sini. Maka G0-nya kita dapat nilai ini. H1-nya sekian. Ya. F01-nya berapa? 3/14. Jadi 3/14 ternyata tidak sama dengan 5/14. 5/14 kali berapa? 3/7 kan. Kurang lebih itu. Ya. Kenapa? Kenapa seperti itu? Yang perlu kita ini kan adalah why. Kita mudah saja. Kalau nggak salah ini contohnya adalah kita punya 3 bola biru, 2 bola merah, 3 bola hijau. Ya, sewaktu itu ada di dalam satu pack, satu tas, kita acak random, kita ambil 2. Sewaktu ngambil 2 itu sebenarnya salah satunya itu berarti Anda sudah ruin, Anda sudah sewaktu mengambil 2 itu kita sudah melakukan suatu proses yang mempengaruhi proses satunya lagi. Saling mempengaruhi, ini namanya proses dependent ya. Karena begitu satu nilai diambil, nilai yang lain akan terpengaruh. Ya, coba kita lihat di rumusan sini yang sudah kita derive. Nah, ya di bab ini kita lihat. Begitu X-nya kita ngambil 1, maka Y-nya tidak bisa ambil 2. Pasti Y-nya maksimum 1. Inilah yang kita sebut sebagai saling, atau kalau saya X-nya 1, Y-nya 1, yang jelas saya nggak mungkin ambil green. Kan?
Jadi kurang lebih ini saling keterpengaruhan antara itu. Berbeda kalau kita ambil secara sukesif, kita ambil terus kita masukkan lagi, pasti akan menghasilkan sesuatu yang berbeda dan itu pasti independen. Ya. Nah, kita bisa tes itu, nanti kita bikin suatu contoh soal di mana kalau kita ambil secara sukesif ya, berurutan dan kita replacing back ya, melakukan replacement, maka kondisinya tidak akan seperti ini. Ya, kita akan tunjukkan. Kita bisa menunjukkan itu. Jadi kalau kita nyebutkan di sini, yang di bawah sini ya, ini hal lain lagi di bawah ini. Kita lihat yang di bawah ini. Ya, di sini kita bawah. Kalau kita punya suatu joint distribution function ya, ada n variabel random variable yang saling terkait ya. Jadi joint probability-nya ini. Maka marginal distribution of x1 kita nyatakan dengan gx1 ini ya, marginalnya. Maka Anda lihat di sini. Maka yang kita integralkan itu exclude x1-nya. Kita mulai dari x2 kan pasti ya. X2 ke sana. Ya. Kalau bentuk continuous-nya pasti di sana ya. Bentuk continuous-nya di sini. Nah, coba kita lihat x1 dan x2. Nah, kita mulainya dengan x3 di sini. Ya. Nah, lihat di sini integralnya pun di sini kalau dalam bentuk continuous, Anda mulainya dari ini kan, x1. Ya, karena kita melakukan join x1 x2 terhadap ya itu tadi join probability. Yang ada n random variable. Nah, kalau kita definisikan seperti di sini, kejadian X1 join X2 join X3 atas kejadian X4 join X5 dan lain sebagainya, maka kita bisa menyatakannya dalam bentuk ya ini dibagi ini ya. Ini X1, X2 sampai Xn ini adalah apa? Irisan dari X1 sampai Xn. Sedangkan ini adalah apanya? Skala probabilitas yang dimungkinkan dari si bawah ini. Ini join marginalnya di sini. Ya. Kalau dia merupakan fungsi apa namanya? Independen, maka dia adalah menjadi perkalian nantinya bentuknya. Ya. Ngomong independen kok lupa. Oke. Ya. Jadi ya tadi barusan saya katakan ya kalau independen maka bentuknya adalah perkalian ya. Perkalian ini dan seterusnya sampai ke n. Ini contoh terakhir saja. Apa? Self life ini apa namanya kaitannya dengan umur pakan ya, makanan ya, umur makanan, self life in years dari perishable food product ya. Untuk makanan jadi yang ada di itu kan ada umurnya ya, ada lifetime-nya ya. Ya, fungsinya dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan e pangkat minus x, di mana x lebih besar daripada 0 ya. Dalam tahun, bisa dalam bulan, dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang ada beberapa kontainer, produknya sama, tapi ada beberapa kontainer. Di sini ada X1, X2, X3. Kita lihat di sini probabilitas X1
yang ada joint probability di sini. X1 kurang dari 2, X2 itu di antara 1 dan 3, dan X3 lebih dari 2 tahun. Atau 2 bulan, kita nggak tahu 2-nya itu apa. Maka kalau mereka independen, maka kita tinggal kalikan saja kan. Probabilitas kita mengambil itunya. Dan kita temukan bahwa makanannya itu ada yang sudah kadaluarsa, yang umurnya kayak diwujudkan dalam X3 lebih dari 2. Gitu. Kita kalikan, jadi E pangkat minus X1 minus X2 minus X3. Ya. Nah, kalau kita ingin melihat probabilitasnya dari yang di sini, ya tinggal kita integralkan kan. Ya, kita lihat di sini, berarti kita tinggal integralkan berdasarkan angka-angkanya. Anda harus hati-hati batasannya, karena X3 yang paling akhir ini, ya letaknya paling depan, itu batasannya 2 sampai infinite, karena di umurnya lebih dari 2. Ya. Ada yang dari 1 sampai 3 dan 0 sampai 2. Kita lihat probabilitas yang akan, misalnya kita mengambil itu tuh berapa. Apa namanya? Mendapatkan ininya ya. Probabilitas makanannya yang ini. Anda dapatkan hitungan seperti ini dan that's it. Ini adalah menunjukkan kalau antara beberapa random variabel yang involved dalam perhitungan ini, itu mereka saling statistically independent. Jadi kita melakukan perkalian. Ya, baik adik-adik semua, cukup panjang kita diskusinya, dan terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Anda, atau paling tidak mendengarkan kelas ini. Semoga bermanfaat, dan kita akan melanjutkan ya untuk bab keempat nantinya ya, tentang expectation dari random variables. Dan ini sebenarnya kita ajarkan di statistik deskriptif sebelumnya ya, tapi ini lebih umum dalam penggunaannya, tidak hanya untuk deskriptif yang statistik orang-orang sering pakai, tapi ini lebih ke technical, bagaimana kita akan bisa memanfaatkannya di dalam dunia teknisan kita. Baik, jika ada pertanyaan, silakan dikirim lewat channel lain, WhatsApp group, atau mungkin lewat email. Sekali lagi terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.